warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dan dalam mata kuliah manajemen operasi. Kali ini kita akan membahas bab 15 yaitu penjadwalan jangka pendek, khususnya contoh 5. Dalam contoh 5 ini kita akan membahas tentang priority rules for dispatching. Di sini kita nanti akan mempelajari bagaimana perusahaan mengurutkan beberapa pekerjaan supaya bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumennya. Baik, soalnya seperti biasa di sini di buku Hazarader bisa kita pahami bersama, dan di buku ini sudah saya buatkan ke dalam Excel seperti ini. Jadi ada 5 buah pekerjaan, yaitu pekerjaan A, B, C, D, dan E, dan ini adalah masing-masing waktu pengerjaannya, dan ini adalah waktu penyelesaiannya. Jadi pekerjaan A itu mengerjakannya, proses untuk mengerjakannya itu adalah 6 hari, sedangkan dia harus selesai pada hari ke-8. Sedangkan yang B, pekerjaannya 2 hari, sedangkan dia harus selesai pada hari ke-6. Ya, itu seperti itu sebenarnya. Kemudian untuk membuat proses priority rule for dispatching ini, ada 4 metode yang akan kita gunakan, yaitu CFS, kemudian SPT, kemudian EDD, kemudian ada LPT. Nah, yang keempat itu nanti petunjuknya ada di hasilnya, di sini dijelaskan, yaitu ada first come first serve. Jadi yang pertama datang itu yang pertama kali kita lakukan. Kemudian yang SPT itu adalah shortest processing time. Jadi waktu proses yang paling pendek itu yang kita dahulukan. Sedangkan ada lagi EDD, earliest due date, mana yang lebih dahulu jatuh tempo itu yang kita kerjakan. Kemudian ada longest processing time, jadi mana yang proses waktunya lebih panjang itu yang kita dahulukan. Jadi itu prosesnya, dan ini Excelnya sudah dibuatkan. Sekarang kita lihat urutan yang pertama, yaitu adalah FCFS. Nah, dalam FCSS ini yang pekerjaannya 5 ini diurutkan sesuai dengan mana yang datang pertama kali. Jadi ini urutannya adalah memang seperti ini, A, B, C, D, E, sehingga memang diurutkan aliran pekerjaan itu juga sesuai dengan mana yang datang terlebih dahulu, yaitu pekerjaan A, B, C, D, dan E. Nah, processing time-nya, job work-nya mengerjakannya juga sama, 6, 2, 8, 3, 9. Kemudian ada flow time. Flow time ini adalah aliran waktu. Jadi yang 6, jadi hari pertama kita kerjakan berarti dikerjakan dalam waktu 6 hari. Sedangkan yang B itu dikerjakan setelah pekerjaan A ini selesai. Berarti 6 tambah 2 sama dengan 8, berarti dia selesai pada hari ke-8. Kemudian pekerjaan C selesai setelah pekerjaan B dilakukan, setelah pekerjaan B selesai dilakukan, berarti B tambah 8 tambah 8 sama dengan 16, sehingga dapat seperti ini semuanya. Nah, kemudian job due date ini sesuai dengan di soal tadi, yang di sini ya, pekerjaan A itu harus selesai pada jatuh tempo pada hari ke-8 dan sebagainya. Kemudian kita lihat di sini saya sudah buatkan rumusnya di sini. Artinya jika D14 dikurang E14, D14 ini 6 dikurang 8 ini kecil sama dengan 0, maka dia 0, artinya tidak ada keterlambatan. Tapi kalau seandainya besar dari 0, berarti ada keterlambatan. Sebesar berapa keterlambatan yang dibuat di sini. Jadi nanti bisa disorot ke bawah. Jadi ini rumusnya yang supaya memudahkan pekerjaan kita. Nah, kemudian di sini dapat kita ketahui bahwa dia itu waktu mengerjakannya lah 6 hari pada hari ke-6, sedangkan dia jatuh temponya pada hari ke-8, berarti tidak ada keterlambatan. Sedangkan pekerjaan B itu dia waktu karena dia dikerjakan setelah hari ke-6, walaupun dia mengerjakannya 2 hari, berarti selesainya pada hari ke-8. Sedangkan dia jatuh tempo pada hari ke-6, sehingga terjadi keterlambatan selama 2 hari. Kemudian yang C seperti itu juga, flow time-nya 6 selesainya pada hari ke-16, sedangkan dia jatuh tempo pada hari ke-18, berarti tidak ada jatuh tempo, berarti tidak ada keterlambatannya. Nah, seperti itu juga sampai ke bawah semua. Kemudian di sini kita jumlahkan, job work-nya ada 28, flow time-nya 77, dan job deadlift-nya ada 11. Nanti akan kita gunakan data ini untuk result-nya. Kemudian untuk SPT lagi, kalau untuk SPT di sini dia shortest processing time.
Jadi waktu proses yang paling pendek itu yang paling cepat itu yang kita lakukan terlebih dahulu. Nah, di antara ini kita pilih misalnya di sini yang paling pendek itu adalah kerjaan, yang paling singkat itu waktunya adalah D, B, ya, beta 2. Berarti 2, 3, 6, 8, 9. Nah, itu urutannya. Kemudian flow time-nya sama seperti tadi, pekerjaan B itu selesai selama 2 hari, kemudian pekerjaan D 2 tambah 3 sama dengan 5, 5 tambah 6 sama dengan 11, seperti itu demikian seterusnya. Ini rumusnya saya buatkan. Kemudian job due date-nya seperti soal disesuaikan ya. Yang B tadi job due date-nya adalah 6 hari. Job date-nya juga seperti itu dihitung, sama dibuatkan rumusnya seperti yang di atas tadi. Jadi ini tidak ada keterlambatan karena flow time-nya lebih kecil dari job due date, 5 lebih kecil dari 15 keterlambatan, baru yang 11 yang pekerjaan A pada flow time-nya 11, sedangkan dia jatuh temponya pada hari ke-8, sehingga ada keterlambatan 3 hari. Nah, demikian seterusnya. Totalnya ada 9. Kemudian ada lagi namanya EDD, nah, earliest due date. Jadi yang pertama kali jatuh tempo itu yang kita kerjakan. Nah, jadi yang makanya di sini yang diurutkan di sini berarti ada 6, 8, 15, 18 dan 23. Nah, kemudian di sini disesuaikan dengan soalnya. Kemudian flow time-nya juga sama. Ini 2, 8 ini 2 tambah 6 8, 8 tambah 3 11, demikian seterusnya. Kemudian kita sama seperti di atas. Ya, sama seperti di atas, kita hitung perbandingan antara flow time dengan job due date-nya, kemudian sehingga dapat dengan EDD itu job date-nya 6 total semuanya. Kemudian yang nomor 4 ini kebalikan dari yang nomor 1 tadi, ini LPT yang longest. Jadi yang lebih lama itu yang kita kerjakan 9, 8, 6, 3, 2. Berarti ini kebalikan dari yang nomor 1, flow time-nya sama. Kemudian job due date-nya juga sama. Kemudian keterlambatan seperti ini sehingga totalnya ada 48. Nah, sekarang tugas kita adalah menentukan metode mana yang akan kita pilih. Apakah metode yang pertama tadi FCFS, kemudian SPT, kemudian EDD atau LPT. Nah, untuk membandingkan itu bisa kita hitung di sini ya. Jadi ada average completion time. Jadi waktu penyelesaian rata-rata. Nah, di sini bisa kita lihat ada total dari flow time dibagi dengan 5. Nah, ini dia. Nah, ini ya, flow time ini dibagi dengan jumlah pekerjaan. Jadi 77 bagi 5. Nah, demikian semuanya. Untuk yang nomor 2 juga seperti itu. 65 dibagi 5. Kemudian yang nomor 3, 68 dibagi 5. Sedangkan yang 4, flow time-nya 103 dibagi 5. Nah, sehingga dapat perbandingan seperti ini. Nah, di average completion time yang kita pilih itu adalah waktu penyelesaian yang paling rendah atau yang paling kecil. Nah, makanya yang paling cepat di sini itu adalah SPT yang saya beri tanda warna kuning ini. Kemudian yang kedua ada utilisasi. Ini adalah penggunaan ya. Penggunaan. Nah, untuk yang utilitasnya ini, nilai gunanya ini kita memilih adalah yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi itu kita lihat caranya adalah yang pertama itu, nah ini dia. Yang 28 ini job rock dibagi dengan 77. Ya, 28 dibagi dengan 77 sehingga dapat nilainya 36,36%. Kemudian yang SPT juga seperti itu. Nah, SPT, nah ini yang job work-nya ini dibagi dengan flow time 28 dibagi dengan 65. Kemudian yang nanti yang nomor 3, 28 bagi 68, kemudian 28 dibagi 103 sehingga dapat totalnya seperti ini. Nah, yang kita nilai gunanya ini yang paling kita cari itu adalah yang paling besar persentasenya. Berarti yang paling bagus itu masih menggunakan SPT. Sedangkan yang rata-rata jumlah pekerjaan dalam sistem, nah ini yang kita cari itu adalah yang paling rendah, yang paling kecil. Nah, rumusnya itu adalah, nah ini 28, 28
sebentar. Rumusnya itu adalah 2,75 ya, hasilnya berarti 77 flow time yang dibagi dengan job work. Ya, 77 dibagi dengan job work, nanti 65 dibagi 28, 68 dibagi 28, dan 103 dibagi 28. Oke, seperti itu. Ini. Nah, ini 103 dibagi 28. Oke, itu yang kita cari yang paling rendah. Kemudian ada rata-rata keterlambatan. Nah, rata-rata keterlambatan kita pilih yang paling kecil. Rata-rata keterlambatan itu jumlah hari kita lambat ini kita bagi dengan jumlah pekerjaan, yaitu dibagi dengan 5. Nah, seperti ini tadi. Berarti 9 bagi 5 dapat 2,20. Kemudian yang SPT 9 bagi 5, kemudian 6 bagi 5. Dan yang paling bagus kalau di sisi keterlambatan itu adalah yang EDD, Airless Due Date, yaitu 1,2 keterlambatannya. Baik, demikian penjelasannya mengenai contoh 5 Priority Rule for Dispatching ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.